Bab 3863 Pusaran Mulia. Qin Chen terbang dengan panik menembus kehampaan. Mengetahui bahwa puncak raksasa bumi yang mulia benar-benar mengikutinya. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan puncak raksasa bumi yang mulia meninggalkannya. Meskipun Qin Chen sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia juga tahu bahwa dia bukan tandingan bagi bumi yang mulia saat ini. Ini karena dia belum mencapai alam tertinggi. Kekuatan di dalam dirinya masih merupakan kekuatan Shen Yuan. Meskipun Qin Chen, karena pemahamannya yang mendalam tentang alam melampaui Dao Surgawi, sudah memiliki aura alam tertinggi. Tanpa mencapai alam tertinggi, tanpa sepenuhnya melampaui Dao Surgawi, dia tidak akan pernah bisa menghadapi bumi yang mulia. Bahkan di dalam domain mengerikan yang diciptakan oleh bumi yang mulia, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Tentu saja, akan sulit bagi bumi yang mulia biasa untuk membunuhnya. Lagi pula, pertahanan Qin Chen benar-benar tidak normal. Namun, di dalam gudang ilahi segudang, para ahli alam tertinggi ada di mana-mana. Meskipun ia mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri ke tempat lain, di dalam gudang ilahi segudang, jika ia ditinggalkan oleh puncak raksasa bumi yang mulia, riak-riak pertempuran akan segera menarik banyak alam tertinggi. Seperti halnya kemunculan harta karun sebelumnya, individu-individu kuat akan terus berbondong-bondong ke area tersebut. Jika Qin Chen terjebak, ia pasti akan dikepung oleh para yang mulia. Sekalipun ia mampu menahan serangan puncak agung bumi yang mulia, ia akan jatuh ke tangan para master bumi yang mulia lainnya. Wus, Qin Chen terus maju, samar-samar merasakan ancaman yang kuat dari belakangnya. Gerakannya secepat kilat, dan tekanan kuat terus menghimpitnya. Saat Qin Chen maju lebih dalam ke gudang ilahi segudang, tekanan dari gudang itu semakin kuat. Puncak agung bumi yang mulia itu masih mengikutiku. Qin Chen terus maju, meskipun ancaman dari belakangnya telah berkurang. Ancaman itu tetap dekat dengannya, membuatnya tidak punya waktu untuk berhenti berlatih dan mundur. Di balik kekosongan di belakang Qin Chen, puncak agung bumi yang mulia memancarkan aura mengerikan. Dan kekuatan tak terlihat terus-menerus merasuki, menyelimuti seluruh kekosongan. Mari kita lihat bagaimana bocah itu lolos kali ini. Puncak agung bumi yang mulia mencibir, matanya berbinar-binar. Meskipun Qin Chen segera meninggalkan lembah, kecepatan Jufeng bumi yang mulia, ditambah dengan seni agung melihat langit kekosongannya, memungkinkannya untuk tetap memegang Qin Chen dengan kuat. Selama Qin Chen tidak bisa lepas dari pandangannya, ia tidak akan bisa kehilangannya. Dia diburu oleh kerkila bumi yang mulia dari pasar gelap, namun dia berhasil lolos tanpa cedera. Dia bahkan menyembunyikan identitas naga sejatinya, bergabung dengan Kam Kultivator Independen sebagai subnaga. Dan setelah meninggalkan Kam Kultivator Independen, dia mampu menghindari seni agung. Anak ini pasti memiliki rahasia besar. Mata Jufeng bumi yang mulia gelap, hatinya gelisah. Terlebih lagi, Qin Chen sebelumnya telah memperoleh harta karun bumi yang mulia tertinggi. Sisik-sisik halus dari baju zirah itu benar-benar mampu menahan serangan dahsyatnya. Jika ia bisa mendapatkan benda ini, pasti akan meningkatkan kemampuannya untuk bertahan hidup di dalam myriad Divine Treasures. Nak, sekalipun kau bisa terbang menembus langit atau menggali tanah, kau takkan bisa lepas dari genggamanku. Kata Jufeng Earth Venerable dengan suara dingin dan tenang. Jufeng Earth Lord ini sungguh tangguh. Qin Chen terbang cepat di bawah langit gelap dan kuno. Ekspresinya muram. Ia bisa merasakan Jufeng Earth Lord sedang menggunakan semacam metode rahasia untuk menguncinya. Di dalam myriad Divine Repository, terdapat banyak prajurit kuat. Jika ia terus melarikan diri seperti ini, ia tak hanya akan dikejar oleh Jufeng Earth Lord, tetapi juga akan ditemukan oleh para master lain dan berada dalam bahaya. Kita harus memikirkan cara. Tatapan Qin Chen dingin. Pikirannya berpacu. Ia punya banyak cara lain. Tetapi beberapa di antaranya, jika digunakan, niscaya akan terungkap ketika wujud aslinya muncul kembali. Hal ini membuat Qin Chen tidak memiliki ide yang jelas. Untungnya, tekanan di dalam gudang ilahi segudang sangat besar. Dan bahkan para venerable bumi hanya bisa terbang dengan kecepatan ini. Tidak mampu mengejar untuk sementara waktu. Itu. Tepat ketika Qin Chen dengan cemas memikirkan solusi. Ia tiba-tiba melihat riak-riak aneh dan halus di depan.
Riak-riak ini, yang dipenuhi aura menakutkan, memberi Qin Chen perasaan samar-samar menyaksikan perjalanan waktu lagi. Apakah ini zona kecepatan waktu? Qin Chen telah mempelajari gudang ilahi segudang sebelum masuk. Konon gudang ilahi segudang sangat unik, dengan beberapa area mengalami aliran waktu yang berbeda dari dunia luar, terkadang lebih cepat dan terkadang lebih lambat. Hal ini, pada gilirannya, menciptakan entitas unik yang dipenuhi dengan kekuatan waktu. Tempat seperti ini sangat berbahaya. Bahkan para Master Earth Venerable pun tak akan berani memasukinya begitu saja. Lagi pula, kekuatan waktu sungguh luar biasa unik. Beberapa tempat yang tampak biasa saja ternyata menyimpan pusaran waktu. Begitu masuk, waktu mengalir dengan kecepatan tak terkira. Dan seseorang seketika mengalami kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. 5 pembusukan makhluk surgawi. Dan terkadang bahkan binasa seketika. Hal ini telah terjadi berkali-kali. Namun setelah menyaksikan kekuatan waktu ini, mata Qin Chen berbinar. Kekuatan waktu dapat mengaburkan semua kekuatan. Tak ada kekuatan yang mampu bertahan dari efek waktu. Jufeng Venerable itu telah menggunakan teknik rahasia untuk menentukan lokasiku. Tetapi begitu aku memasuki area di mana aliran waktu berfluktuasi ini, tekniknya akan sepenuhnya tidak efektif. Wus, tanpa ragu, Qin Chen langsung menerjang ke area yang mengalir aneh di depannya. Detik berikutnya, Qin Chen merasakan aliran waktu mengalir melalui dirinya seperti air yang mengalir. Ia merasa seolah-olah kelahiran, pertumbuhan, kedewasaan, usia tua, bahkan kematiannya yang akan datang semuanya berlalu dalam sekejap. Qin Chen ketakutan. Ia bertanya-tanya apakah ia akan benar-benar mati jika ia mati di tempat ini. Tak heran tempat ini begitu berbahaya. Bahkan para Earth Venerable pun umumnya tak berani masuk dengan mudah. Qin Chen tetap waspada. Mengaktifkan Origin of Time. Inilah kartu trufnya. Alasan utama ia baru saja memasuki tempat berbahaya seperti ini. Dengan Origin of Time, ia merasa lebih aman di sini daripada para Earth Venerable. Jika ia menghadapi bahaya, ia akan segera mengaktifkannya. Mungkin menawarkan peluang untuk melarikan diri. Untungnya, tepat saat Qin Chen gemetar ketakutan, ia merasakan kembalinya waktu, dan rasa lega menyelimutinya. Ia tahu ia telah memasuki bagian dalam zona kecepatan waktu dan tidak memasuki pusaran waktu yang berbahaya. Indra spiritual Qin Chen segera tersapu, menyadari bahwa di dalam zona kecepatan waktu, jangkauannya terbatas hingga 1000 mil. Alih-alih khawatir, ia justru sangat gembira dengan tingkat penekanan indera spiritual ini. Bahkan jika Giant Peak Earth Venerable mengikutinya, mustahil ia bisa mendeteksi lokasinya. Ia tak berani tinggal diam di tempatnya. Segera setelah memasuki zona kecepatan waktu, Qin Chen sekali lagi terbang lebih dalam, khususnya menuju area di mana persepsi aura waktu dari asal waktu bahkan lebih mengerikan. Ini jelas merupakan tindakan menahan kepala. Belum lagi tempat ini pada dasarnya berbahaya. Yang lebih penting adalah semakin mengerikan aura waktu, semakin besar kemungkinan adanya pusaran waktu. Jika Qin Chen secara tidak sengaja menerobos masuk, ia pasti akan berada dalam bahaya kematian. Bab 3864, Mundur dan Terobosan. Qin Chen tidak punya pilihan lain. Ia tahu Jufeng Earth Venerable pasti akan mengejarnya. Dan lokasi biasa tak berdaya menghentikan kekuatan sekuat itu. Tentu saja, Qin Chen juga punya pertahanan sendiri. Ia percaya bahwa bahkan jika ia jatuh ke pusaran waktu, selama ia segera mengaktifkan Origin of Time dan kemudian memasuki cakram giok penciptaan Qian Kun, ia akan aman. Lebih lanjut, saat memasuki zona aliran waktu, Qin Chen segera mengaktifkan cahaya milenium. Tubuhnya tampak berubah menjadi seberkas cahaya, melintasi area tersebut. Awalnya, Qin Chen menahan cahaya milenium karena takut ketahuan oleh Jufeng Earth Venerable, yang sedang menggunakan teknik rahasia untuk memantaunya. Namun, saat memasuki zona aliran waktu, kunci rahasia Jufeng Earth Venerable langsung rusak. Setelah beberapa kali serangan dan perubahan rute, 1 jam kemudian, Qin Chen tiba di area yang dalam dan berbahaya di dalam zona aliran waktu. Ia menemukan sebuah hutan dan bersembunyi di bawah pohon kuno yang besar. Jauh di dalam, Qin Chen memasang penghalang persembunyian, lalu duduk bersila.
memulai retretnya yang melelahkan. Di zona aliran temporal ini, sulit untuk memproyeksikan kesadaran spiritual jarak jauh. Kecuali Yang Mulia Jufeng mencapai lokasi retretnya dan menemukannya, mustahil untuk melacaknya dalam waktu sesingkat itu. Saat Qin Chen memasuki retretnya jauh di bawah tanah, di dalam zona aliran temporal, Yang Mulia Jufeng dengan cepat tiba di salah satu dari beberapa titik balik terakhir Qin Chen. Lokasi ini hanya puluhan ribu mil jauhnya dari retret Qin Chen. Qin Chen tidak menyangka Yang Mulia Jufeng telah menemukannya begitu dekat. Seandainya ia tahu, ia tidak akan pernah berani berlama-lama di bawah pohon kuno dan akan melanjutkan pelariannya. Qin Chen beralasan bahwa zona aliran temporal begitu penuh dengan aura temporal, dan fluktuasi spasial yang disebabkan oleh pelariannya begitu samar sehingga bahkan seorang Yang Mulia Bumi pun tidak akan dapat menemukannya setelah beberapa saat. Namun, ia berhasil menemukannya, dan hanya dalam waktu setengah batang dupa. Fluktuasi spasial yang disebabkan oleh aliran cahaya milenium Qin Chen begitu halus sehingga lenyap dalam sekejap di zona aliran waktu ini. Setelah mengejar Qin Chen puluhan ribu mil jauhnya, Yang Mulia Jufeng akhirnya kehilangan jejaknya sepenuhnya. Ia berdiri di sana cukup lama. Indera spiritualnya bahkan mencari dengan saksama di bawah tanah di dekatnya. Tetapi ia tidak menemukan jejak Qin Chen. Sialan, aku tak pernah menyangka zona aliran waktu akan muncul di sini. Anak ini benar-benar berani menerjang ke area berbahaya seperti ini. Mata Yang Mulia Jufeng sedingin es, dan ia merasa geram. Jika bukan karena zona aliran waktu ini, Qin Chen pasti sudah ditangkap sejak lama. Anak ini pasti ada di dekat sini. Tempat ini sangat berbahaya, kecuali dia bertekad untuk mati. Dia bahkan tidak akan memasuki bagian paling berbahaya dari zona aliran waktu ini. Aku tak percaya kau bisa lolos. Indera spiritual Yang Mulia Jufeng Bumi mencari lagi sejenak sebelum akhirnya mengidentifikasi arah dan mengejar. Langkah pertama Qin Chen saat memasuki bawah tanah adalah memeriksa masa hidup dan kondisi fisiknya. Begitu memasuki zona aliran waktu, ia merasa seolah-olah energi hidupnya telah terkuras habis. Kini setelah aman, tentu saja ia segera memeriksanya. Setelah beberapa kali pemeriksaan, Qin Chen yakin tubuhnya tidak mengalami kerusakan parah. Bahkan masa hidupnya pun tidak berkurang sedikit pun, sehingga ia pun menghela napas lega. Sensasi waktu yang berlalu seakan menjadi ciri khas area ini. Nyawanya tidak benar-benar hilang. Yang mengejutkan Qin Chen, setelah ia tenang, ia tiba-tiba menemukan bahwa asal waktu di dalam pikirannya menyerap kekuatan temporal di sekitarnya. Meningkatkan asal waktu merupakan proses yang sangat panjang. Meskipun Qin Chen telah menguasai hukum waktu, kemampuannya untuk memanipulasi dan mengendalikannya tidak banyak berkembang, hanya terbatas pada satu momen waktu. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman Qin Chen tentang hukum waktu, tetapi juga karena kekuatan asal waktu yang tidak memadai di dalam dirinya. Namun kini, asal waktu menyerap kekuatan temporal alam semesta, meningkat dengan kecepatan yang nyata. Hal ini membuat Qin Chen takjub. Tempat ini benar-benar tempat yang ideal untuk meningkatkan asal waktu dan mengolah hukum waktu. Seru Qin Chen. Namun, ia tidak punya banyak waktu untuk memahami hukum waktu. Jadi ia segera memfokuskan perhatiannya pada sisik hitam di dalam tubuhnya. Ia belum sepenuhnya memahaminya sebelumnya. Tetapi sekarang, dengan takjub, ia merasakan kekuatan luar biasa dari sisik-sisik hitam ini. Selain pertahanannya yang tangguh, sisik-sisik itu juga menyimpan sedikit energi kacau. Qin Chen bahkan merasakan kekuatan kosmik yang tak terjelaskan. Benda ini luar biasa. Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Meskipun ia tidak tahu sifat asli sisik-sisik hitam ini, ia tahu pasti berasal dari makhluk yang sangat kuat. Setidaknya di masa hidupnya, sisik-sisik itu mengerikan. Sayangnya, Qin Chen tidak punya banyak waktu untuk mempelajarinya sekarang. Prioritas terpentingnya sekarang adalah menerobos ke alam mulia. Sisik naga di tubuh Qin Chen perlahan menghilang. Ia mengumpulkan energi jantung druidnya dan kembali ke wujud manusia. Qin Chen menghabiskan seharian untuk menyesuaikan kondisinya. Setelah kondisinya mencapai puncak kesempurnaan, ia menarik napas dalam-dalam. Ia mulai membangun batasan yang tak terhitung jumlahnya di dalam bawah tanah. Setelah beberapa hari, serangkaian batasan yang mengerikan terbentuk.
Qin Chen kemudian mengambil vena suci mulia yang mengerikan dari cakram giok penciptaan Qian Kun dan menyebarkannya ke seluruh dunia ini. Gemuruh. Setiap vena suci mulia menyerupai naga raksasa, memancarkan aura mulia yang mengerikan. Namun, terkurung oleh zona kecepatan waktu dan formasi yang membatasi, tak satu pun dari vena suci mulia ini yang bisa lolos dari aura mengerikan. Kemudian, Qin Chen mulai mengeluarkan pil satu per satu, menelannya, dan mulai berlatih seni Kaisar Ilahi Bintang 9, memasuki kondisi pencerahan. Energi suci seorang mulia setengah langkah puncak mengalir melalui tubuh Qin Chen seperti sungai yang deras, tetapi penghalang tak terlihat menghalangi pertumbuhannya, apalagi terobosan. Qin Chen sangat menyadari bahwa seni Kaisar Ilahi Bintang 9 miliknya sangat tangguh. Untuk mencapai terobosan, ia membutuhkan energi ratusan, ribuan, atau bahkan lebih dari seorang mulia setengah langkah biasa. Lebih jauh lagi, pengetahuan yang ia kumpulkan jauh lebih rendah daripada para mulia setengah langkah yang telah berkultivasi selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, dalam hal pemahaman mulia, Qin Chen jauh melampaui para mulia setengah langkah itu, bahkan menyaingi beberapa mulia manusia puncak. Bab 3865 Terobosan yang Mulia. Gemuruh. Gelombang energi chaos berputar-putar di antara langit dan bumi. Meskipun zona kecepatan waktu ini mengerikan, aura chaos di sini bahkan lebih intens. Mungkin karena hanya sedikit orang yang memasuki area ini, aura chaos itu sangat kuat. Qin Chen juga mengaktifkan sisik hitam di dalam tubuhnya. Garis-garis energi chaos meresap ke sisik hitam. Sebuah pembukaan kosmik. Gelombang kekacauan primordial. Qin Chen punya firasat bahwa ini akan sangat membantu dalam terobosannya ke alam mulia. Gemuruh. Qin Chen mengaktifkan seni Kaisar Ilahi Bintang 9, menelan pil demi pil ke dalam tubuhnya. Dia telah menunggu begitu lama untuk hari ini, dan dia telah mempersiapkan diri dengan matang. Energi suci di sekitarnya terus mengalir ke dalam tubuhnya, menyehatkan daging Qin Chen. Sejumlah besar ki mulia memasuki tubuh Qin Chen. Penyerapannya terhadap vena suci ini sangat menakjubkan. Hanya dalam setengah jam, seluruh vena suci seolah-olah diuapkan oleh api yang mengamuk, dengan liar berkumpul di Qin Chen. Diserap langsung ke dalam tubuhnya. Tingkat penyerapan ini begitu gila sehingga para venerable lain akan tercengang jika mereka menyaksikannya. Meskipun Qin Chen bahkan bukan seorang venerable, kecepatan penyerapan Saint Vein-nya melampaui puncak human venerable, bahkan melampaui rata-rata Earth venerable. Bagaimana mungkin tubuh sekecil itu mengandung begitu banyak energi? Tubuh Qin Chen, yang diubah oleh Six Paths of Reincarnation Sword Path, telah lama menjadi sangat keras dan kuat. Lebih jauh lagi, berkat peningkatan genetik dari Crystal Monument of Nirvana, setiap sel berisi ruang tak terbatas, yang mampu menyerap sejumlah besar kekuatan venerable. Seperti pengemis yang kelaparan, miliaran sel di dalam tubuh Qin Chen dengan panik melahap sejumlah besar kekuatan Saint Vein. Secara bertahap, setelah menyerap kekuatan yang cukup dari Yang Mulia, tubuh Qin Chen mulai mengalami transformasi. Kekuatan di dalam tubuh Qin Chen mulai melonjak seperti lautan luas, dan aura Yang Mulia mulai memancar dari tubuh. Ini adalah perasaan transendensi. Perasaan transendensi di atas Dao Surgawi. Dao Surgawi memang agung dan kuat. Tetapi saat ini, Qin Chen merasa seolah-olah ia perlahan-lahan berdiri di atasnya. Dao Surgawi yang disebut itu merupakan jejak kehendak yang mengatur alam surgawi. Dao Surgawi mengandung beberapa hukum alam semesta, tetapi bukan hukum kosmik yang lengkap, melainkan manifestasi dari asal-usul kosmik pada tingkat hukum. Yang Mulia dapat melampaui Dao Surgawi, tetapi yang mereka lampaui hanyalah kekuatan hukum di alam surgawi, bukan batasan seluruh alam semesta. Melampaui batasan alam semesta sungguh-sungguh berada di luar jangkauan bahkan yang maha tinggi. Hanya mereka yang berada di alam transenden yang legendaris yang dapat mencapainya. Namun, ini masih jauh bagi Qin Chen. Qin Chen perlahan-lahan tenggelam ke dalam pemahaman yang baru ditemukannya. Berbagai peradaban terwujud dalam tubuhnya. Peradaban-peradaban ini berasal dari seluruh alam semesta, dari berbagai ras. Hal ini memperdalam pemahaman Qin Chen tentang Dao Surgawi, dan ia secara bertahap menyentuh penghalang Yang Mulia. Ketika kultivasi Qin Chen menyentuh penghalang itu,
Bahkan sebelum penghalang itu sempat menembusnya, ia tiba-tiba merasakan getaran di sekujur tubuhnya. Kesadaran spiritualnya membentuk riak-riak yang menyebar di sekelilingnya. Lalu aura yang sulit dipahami perlahan menyebar keluar. Inilah wujud awal alam agung. Qin Chen langsung mengerti. Ia tak menyangka akan menyentuh wujud awal alam agung bahkan sebelum mencapai alam agung. Ini jauh lebih kuat daripada batasan spasial yang ia rasakan sebelumnya. Qin Chen bahkan lupa menantang batasan alam agung. Hanya berfokus pada perluasan wilayahnya sendiri. Para alam agung melampaui dao surgawi. Melampauinya. Dan secara alami membentuk aturan mereka sendiri. Aturan-aturan ini, meski melampaui dao surgawi, sebenarnya masih tunduk pada operasi alam semesta. Layaknya umat manusia, yang melampaui hukum langit. Ras iblis, yang melampaui hukum dunia iblis. Ras dunia bawah, yang melampaui hukum dunia bawah. Namun, terlepas dari alam manapun, semuanya beroperasi di bawah hukum alam semesta. Meskipun demikian, begitu seseorang menembus tingkat yang mulia, mereka dapat menempa jalan mereka sendiri. Bahkan aturan mereka sendiri. Berevolusi menjadi sebuah dunia. Sebuah alam. Umumnya, mereka yang berada di tingkat yang mulia manusia hanya memiliki pemahaman yang halus tentang alam ini. Dan hanya sedikit master yang mulia manusia yang dapat melepaskan domain mereka sendiri. Namun, master yang mulia bumi memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum dan hukum alam semesta. Pada tingkat ini, mereka sangat mungkin melepaskan domain mereka sendiri. Misalnya, blokade spasial yang dilemparkan oleh Yang Mulia Bumi berpakaian hitam dari klan Kerkala di Pasar Gelap adalah domain spasial yang dibentuk. Dengan menggabungkan karakteristik klan mereka, begitu domain unik terbentuk, kekuatan tempur secara alami mengalami transformasi dramatis. Inilah salah satu alasan mengapa Master Yang Mulia Bumi dapat menghancurkan Master Yang Mulia Manusia. Dan sekarang, Qin Chen menyadari bahwa ia bahkan belum mencapai tingkat yang mulia. Namun ia hampir memahami domainnya sendiri. Hal ini sangat menggetarkan Qin Chen. Wus. Berbagai aturan melonjak di dalam domain ini. Di dalam sebuah domain, berbagai aturan dapat beroperasi. Namun, setiap yang mulia, untuk meningkatkan kekuatan mereka hingga tingkat yang mengerikan, akan membentuk domain yang akan menjadi aturan mereka yang paling kuat. Qin Chen memiliki beberapa aturan yang kuat. Domain luar angkasa, domain waktu, domain guntur, atau mungkin domain pedang. Terlepas dari domain mana, begitu terbentuk, itu akan tak terhentikan dan menakutkan. Boom! Qin Chen menelan pil demi pil, menyerap untaian pembuluh darah suci yang mulia, dan memurnikan ikan cahaya ilahi yang diperolehnya dari galaksi Netherworld. 1 hari, 5 hari, sebulan, 3 bulan. Selama beberapa bulan, Qin Chen tetap menyendiri di bawah pohon kuno ini. Tubuhnya bertransformasi dan meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Dan kekuatan yang mulia di dalam dirinya terus terkumpul. Akhirnya, suatu hari, kekuatan di dalam Qin Chen mencapai titik kritis. Crack! Qin Chen merasa seolah-olah ia mendengar sesuatu di dalam dirinya hancur. Detik berikutnya, dengan suara gemuruh yang menggelegar, seluruh dunia berguncang. Qin Chen tiba-tiba terbang. Rambut panjangnya menari-nari tertiup angin. Buk, kekuatan waktu yang tak terbatas di dunia kecil ini tiba-tiba tergerak, merasuki tubuh Qin Chen dengan liar. Lebih jauh lagi, dalam radius 10.000 mil, kekuatan kehampaan yang kacau langsung terserap, dengan cepat membentuk pusaran di atas kepala Qin Chen, lalu merasuki tubuh Qin Chen dengan liar. Aura yang melampaui hukum alam terlepas sepenuhnya dari tubuh Qin Chen. Buk, dunia berguncang. Dan kekuatan waktu merasuki udara. Qin Chen bagaikan dewa, melayang di tanah. Bagaikan binatang buas yang terbangun dari zaman kuno. Krak, krak, krak. Semua vena suci para venerabel di formasi terlarang di sekitarnya hancur berkeping-keping. Dan kekuatan venerabel yang tak terbatas mengalir deras ke dalam tubuh Qin Chen. Mengubah kekuatan venerabel setengah langkah di tubuh Qin Chen menjadi kekuatan venerabel. Mengalir bagai lautan luas. Yang mulia, setelah melewati banyak kesulitan, akhirnya ia berhasil menembusnya. Bab 3866, Awan Petir yang Mengerikan. Wus, saat Qin Chen menerobos ke alam yang mulia, seluruh gudang ilahi segudang langsung berguncang.
Aura kekacauan yang bergemuruh dan mengerikan berputar-putar dari langit. Aura-aura ini melayang dengan panik di atas cakrawala, membentuk awan gelap gulita. Semakin banyak aura ini mengembun, dan awan gelap itu berputar dan bergulung, membentuk pusaran mengerikan antara langit dan bumi. Pusaran ini, yang benar-benar hitam pekat, perlahan berputar dan meluas, seperti jurang neraka yang dalam. Akhirnya, pusaran itu membentuk pusaran mengerikan yang mencakup radius 100.000 mil. Krak, krak, krak. Qin Chen ngeri. Pada saat itu, ia merasa seolah-olah sedang ditekan oleh aura yang sangat mengerikan. Dari pusaran itu terpancar tekanan yang mengguncang langit dan bumi. Tekanan ini turun langsung ke Qin Chen, membuatnya merasa seolah-olah jiwanya akan meledak. Seluruh tubuhnya hancur. Apakah ini kesengsaraan surgawi? Qin Chen terkejut. Bagaimana mungkin ini terjadi? Terobosan seorang pendekar ke alam yang mulia melampaui dao surgawi. Jika terobosan ini terjadi di dunia luar, dalam keadaan normal, mereka akan menghadapi tekanan dahsyat dari dao surgawi. Qin Chen telah lama memahami hal ini. Hanya dengan benar-benar menahan tekanan dao surgawi, seseorang dapat benar-benar melampaui dao surgawi. Namun, di dalam gudang Dewa Segudang, sebuah tempat kuno, tempat alam semesta diciptakan pada awalnya, kekuatan dao surgawi biasa hampir tidak dapat menembusnya. Di sini, operasi langit dan bumi masih mengikuti hukum alam semesta purba. Oleh karena itu, tekanan dao surgawi terhadap pendekar yang mencapai alam yang mulia di sini akan sangat halus. Dapat dikatakan bahwa bagi setiap yang mulia setengah langkah yang dapat memasuki gudang Dewa Segudang, menerobos ke alam yang mulia akan sangat mudah di sini. 10 kali lebih mudah daripada di medan perang ras Segudang. Belum lagi kemampuan untuk menyerap energi primordial kekacauan, aura alam semesta purba. Hal ini juga mengarah pada Myriad Divine Vault, yang awalnya dimaksudkan sebagai fondasi bagi para venerable bumi untuk mencapai alam venerable surgawi. Kelahiran seorang venerable surgawi dapat membawa manfaat besar bagi suatu ras, bahkan meningkatkan statusnya di alam semesta. Oleh karena itu, banyak ras, begitu tersedia, akan mengizinkan para master venerable bumi mereka untuk masuk, dengan tujuan memberi mereka kesempatan untuk menerobos ke alam venerable surgawi. Namun, untuk ras-ras papan atas seperti ras manusia, ras iblis, dan ras monster, yang memiliki banyak lowongan, mereka juga akan menyediakan beberapa untuk para jenius half-step venerable mereka sendiri. Jika para jenius half-step venerable teratas dari ras-ras ini membutuhkan ribuan, bahkan puluhan ribu, tahun untuk mencapai alam venerable di medan perang semua ras, maka setelah memasuki Myriad Divine Vault, waktu yang dibutuhkan akan menjadi ratusan, ribuan, atau bahkan 10.000 kali lebih lama. Namun, belum pernah terdengar bahwa menerobos ke alam venerable di Myriad Divine Vault akan mengundang guntur surgawi. Boom! Di atas kepala Qin Chen, kekuatan kekacauan yang mengerikan berkumpul, dan petir yang bergulung-gulung menyambar. Di dalam pusaran gelap itu, seolah-olah ada petir yang dahsyat. Petir ini mengunci Qin Chen dengan kuat, seolah-olah akan meledakkannya hingga tak bersisa. Bagaimana mungkin? Qin Chen terkejut. Saat itu, bulu kuduknya berdiri. Di bawah aura petir yang dahsyat ini, ia bahkan merasa akan hancur berkeping-keping di tempat. Jiwanya meledak. Qin Chen merasa jika kekuatan petir ini menyambarnya, ia pasti akan mati. Dan hancur berkeping-keping di tempat. Ledakan. Guntur bergemuruh dan berderak di antara langit dan bumi. Hampir seketika, pusaran hitam di atas melonjak hebat. Qin Chen samar-samar bisa melihat kilatan petir tak berujung di dalam pusaran itu. Lautan guntur yang siap meledak darinya. Namun, kekuatan mengerikan ini hanya muncul di kedalaman pusaran tak berujung itu. Seolah-olah di dunia lain. Dan tidak jatuh. Tak mampu menembus penghalang pusaran hitam itu. Tidak. Lautan guntur ini sama sekali tidak berada di dalam Myriad Divine Vault. Sepertinya berada di luar. Kali ini, Qin Chen melihat dengan jelas bahwa kekuatan guntur yang mengerikan itu tidak dihasilkan di dalam Myriad Divine Vault, melainkan di dalam pusaran hitam itu. Pusaran hitam itu mengarah langsung ke dunia medan perang Myriad Raches di luar Myriad Divine Vault. Yang tidak diketahui Qin Chen adalah bahwa medan perang Myriad Raches di luar Myriad Divine Vault sudah kacau balau.
Apa itu? Di medan perang Myriad Races di luar Myriad Divine Vault, para terkuat dari setiap ras bersembunyi di kehampaan tak terbatas. Mereka adalah para pemimpin ras mereka masing-masing, yang ditempatkan di sini, menunggu penutupan gudang ilahi segudang dan kemunculan para guru serta jenius mereka masing-masing. Bagi para makhluk agung sekaliber celestial venerable ini, berabad-abad, ribuan tahun, hanyalah momen singkat. Meskipun pembukaan gudang ilahi segudang membutuhkan waktu yang lama, bagi para raksasa ini, hal itu akan berakhir dalam sekejap mata. Mereka harus memastikan bahwa individu terkuat dan paling berbakat dari ras mereka tidak akan disergap atau dibunuh oleh para penguasa ras lawan setelah gudang ilahi segudang ditutup. Ini adalah praktik adat, tradisi lama di antara ras segudang. Lebih lanjut, setelah gudang ilahi segudang dibuka, sebuah alam rahasia yang mengerikan akan terbentuk di medan perang ras segudang. Alam rahasia ini akan menyimpan aura kuat yang terpancar dari gudang ilahi segudang, membentuk alam kekacauan yang unik. Gudang ilahi segudang sangat berharga, dan akses masuknya sangat terbatas. Hanya sejumlah kecil jenius dari ras segudang yang dapat memasukinya. Oleh karena itu, Myriad Races mengizinkan para jenius mereka yang tersisa untuk memasuki alam rahasia yang dibentuk oleh Myriad Divine Tracer untuk berlatih. Mereka yang berada di alam rahasia ini memiliki kesempatan untuk memasuki Myriad Divine Tracer, dan bahkan mereka yang gagal masuk pun masih bisa mendapatkan manfaat yang signifikan. Namun saat ini, seluruh dunia bergetar hebat. Dari langit di atas medan perang Myriad Races yang biasanya damai, guntur hitam yang mengerikan muncul. Apa itu? Guntur hitam pekat yang tak berujung bergemuruh, membentuk lautan petir yang luas, bergulung di atas pintu masuk pusaran yang dibentuk oleh Myriad Divine Tracer, seolah siap melepaskan petir yang mengerikan kapan saja. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Peristiwa seperti itu terjadi. Kesengsaraan guntur. Pada saat ini, seorang ahli top dari Myriad Races bergumam. Kekuatan guntur yang mengerikan membuat orang berpikir tentang kesengsaraan guntur. Tetapi bagaimana mungkin hal seperti kesengsaraan guntur muncul di medan perang Myriad Races? Yang disebut kesengsaraan guntur umumnya hanya terjadi ketika kultivasi seseorang relatif lemah. Legenda mengatakan bahwa ketika semut dari alam bawah menerobos alam mereka, langit dan bumi akan menciptakan kesengsaraan guntur untuk menguji mereka. Meskipun kesengsaraan guntur memang terjadi setelah mencapai alam suci, hal itu tidak tetap. Ini karena apa yang disebut kesengsaraan guntur sebenarnya merupakan ujian dari surga bagi para pejuang. Namun sekarang, kesengsaraan guntur yang mengerikan ini telah muncul di atas alam rahasia harta karun ilahi aspek segudang, mengejutkan dan bahkan mengejutkan makhluk-makhluk perkasa dari berbagai ras. Aura mengerikan yang terpancar dari guntur yang bergulung-gulung itu bahkan membuat jantung mereka berdebar kencang, meninggalkan mereka dengan rasa takut yang tak terlukiskan. Bab 3867 Ada harta karun. Kekuatan macam apa ini? Seru mereka semua kaget. Ini bukan petir biasa. Pada tingkat kultivasi mereka, semua kekuatan telah menyatu. Bahkan hukum langit pun tak mampu menekan mereka. Hukum itu akan melampaui, menekan, atau bahkan menginjak-injaknya. Tekanan yang menahan mereka bukan dari langit, melainkan dari hukum. Namun, awan petir yang mengerikan terbentuk di atas kepala, memancarkan aura yang bahkan menakutkan para penguasa tertinggi dari Myriad Races. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Apa yang menyebabkan petir ini? Untuk sesaat, medan perang Myriad Races berada dalam kekacauan. Para penguasa Myriad Races berspekulasi, mencoba menyimpulkan penyebab petir ini, tetapi mereka sama sekali tidak menyadarinya. Petir ini muncul tanpa peringatan, seolah diselimuti kabut. Bahkan yang terkuat dari Myriad Races pun tak dapat memahami satu detail pun. Satu-satunya kepastian mereka adalah bahwa petir ini tak diragukan lagi terkait dengan pembukaan Myriad Divine Vault. Kemungkinan besar sesuatu yang sangat penting telah terjadi di dalamnya. Pada saat ini, banyak makhluk kuat yang tersembunyi di kehampaan medan perang Myriad Races sedang berspekulasi, menyampaikan informasi dan berkomunikasi satu sama lain, menatap kekuatan awan petir di langit tanpa batas. Kesengsaraan petir. Pada saat ini, di alam rahasia yang kacau di luar gudang Myriad Auras, Ji Wuxue, Ji Ruyue, Yu Qiansui,
dan yang lainnya sedang berkultivasi di dalam alam rahasia yang dipenuhi oleh energi kacau. Aura yang mulia masih menyelimuti mereka. Saat kekuatan guntur yang tak terbatas turun, mereka semua membuka mata dengan ngeri. Bagaimana mungkin kesengsaraan petir muncul di medan perang Myriad Ratches? Entah mengapa, mereka entah kenapa merasa bahwa kekuatan mengerikan dari kesengsaraan petir di langit dan bumi sangat mirip dengan lautan guntur di benua Tianwu. Hanya saja diperkuat. Di dalam gudang Myriad Auras, Qin Chen tentu saja tidak menyadari perkembangan tak biasa di medan perang Myriad Ratches di luar, maupun keributan yang ditimbulkannya. Setelah ia menerobos ke alam mulia, kekuatan waktu dan energi kacau yang melonjak dengan liar mengalir ke dalam tubuhnya. Berderak, berderak, banyaknya vena suci para mulia di sekelilingnya meledak, dan sejumlah besar kekuatan mulia mengalir deras ke dalam tubuhnya, memperkuat kekuatannya. Tubuh Qin Chen haus. Setiap sel melahap kekuatan yang begitu besar dengan panik. Setelah menerobos alam mulia, kekuatan di dalam tubuh Qin Chen meningkat pesat. Tingkat kultivasinya melonjak pesat, dan kekuatan mengerikan yang puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya melonjak, dan kekuatan ini terus meningkat. Bahkan kesadaran spiritualnya mulai menyebar dengan liar. Perasaan peningkatan kekuatan yang pesat ini hampir membuat Qin Chen berpikir ia sedang bermimpi. Ia telah mengalami banyak kemajuan dan kenaikan, tetapi ia belum pernah merasakan perasaan yang begitu gila dan sejelas ini. Energi kekacauan yang tak berujung tidak langsung lenyap setelah menembus penghalang mulia Qin Chen. Sebaliknya, energi itu sekali lagi menyerang kultivasi tubuh Qin Chen di bawah teknik pemurnian tubuhnya. Pada saat ini, Qin Chen akhirnya mengerti mengapa ras-ras teratas, bahkan dengan mengorbankan kuota, begitu bertekad untuk mengizinkan para jenius mereka memasuki gudang ilahi segudang untuk mencapai jangkauan mulia. Menerobos sini, aura kekacauan yang kuat akan dengan cepat mengangkat fondasi yang mulia. Memberinya kemungkinan masa depan yang tak terbatas. Ini mustahil dicapai di tempat lain. Kekuatan guntur surgawi itu pasti berada di luar gudang ilahi segudang. Gudang ilahi segudang adalah alam rahasia yang kacau dari alam semesta purba. Sebuah dunia yang unik. Ini berarti bahwa bagaimanapun guntur eksternal terbentuk, ia tidak dapat menembus gudang ilahi segudang. Qin Chen tidak tahu mengapa terobosannya ke gudang ilahi segudang menghasilkan kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan. Tetapi selama itu tidak terjadi untuk saat ini, ia masih memiliki harapan. Setelah ia benar-benar mengkonsolidasikan kultivasi dan ranahnya di dalam Myriad Divine Repository, mungkin ia akan mampu menahan kekuatan guntur. Meskipun tanah waktu tempat Qin Chen tinggal penuh bahaya, beberapa individu kuat selain Qin Chen juga telah memasukinya. Meskipun lebih berbahaya daripada area lain di dalam Myriad Divine Repository, tanah waktu tetap mengandung kekuatan waktu. Banyak yang mulia yang ingin menguasai hukum waktu datang ke sini untuk retret dan kultivasi intensif. Bagaimana jika mereka berhasil menguasainya? Oleh karena itu, terlepas dari keributan yang disebabkan oleh terobosan Qin Chen ke tingkat yang mulia, beberapa masih merasakannya. Apa yang terjadi? Dua yang mulia manusia tingkat puncak muncul di area kekuatan waktu, menatap pusaran hitam pekat yang mencakup radius 100.000 mil. Mereka samar-samar dapat merasakan kekuatan petir yang mengerikan di dalamnya, dan bertanya dengan ngeri di mata mereka. Mungkinkah seseorang telah mencapai terobosan di sini? Tanya salah satu dari mereka. Gudang ilahi segudang adalah alam kosmik rahasia yang unik. Terobosan di sini tidak akan memicu kesengsaraan guntur. Yang lain menggelengkan kepala. Mungkinkah ada harta karun menakjubkan yang telah digali dari gudang ilahi segudang? Saat pikiran ini muncul, napas keduanya menjadi cepat. Kemungkinannya sangat besar. Fenomena luar biasa apapun di dalam gudang ilahi segudang merupakan tanda pasti kemunculan harta karun. Namun, fenomena mengerikan seperti itu membutuhkan setidaknya harta surgawi. Bahkan harta duniawi pun tidak mungkin menghasilkan tontonan yang begitu mengerikan. Mengapa aku merasa kekuatan ini berasal dari negeri waktu kita sendiri? Salah satu dari mereka bertanya. Berkonsentrasi. Pusaran sepanjang 100.000 mil itu menggantung tinggi di langit tak terbatas di atas gudang ilahi segudang, sehingga hampir mustahil untuk melihat sumber auranya yang tidak biasa. Namun, dalam zona waktu ini, mereka samar-samar dapat merasakan kehadiran yang hampir tak terlihat, yang tampaknya berasal dari kedalaman zona waktu ini.
Aura inilah yang memicu pusaran tak berujung di atas kepala. Ayo pergi. Mata mereka tiba-tiba berbinar. Jika harta karun yang sesungguhnya memang muncul, dan mereka begitu dekat, bukankah itu kemenangan besar? Puluhan ribu mil jauhnya dari Qin Chen, Yang Mulia Ju Feng tak pernah pergi. Ia pun tertarik pada pusaran mengerikan antara langit dan bumi. Ada harta karun di tanah waktu ini. Kegembiraan tak berujung menggelora dalam dirinya. Ia tak pernah membayangkan bahwa setelah datang ke sini untuk memburu Qin Chen, ia justru akan menemukan harta karun seperti itu. Boom! Kecepatannya meningkat hingga batasnya. Dengan cepat mendekati Qin Chen. Wus! Di bumi tak terbatas di bawah pohon kuno. Tubuh Qin Chen dengan panik menyerap energi kacau. Mencapai tahap akhirnya. Berderak, berderak. Aura mengerikan melonjak dari tubuhnya. Menyerap seluruh urat suci yang mulia di sekitarnya. Bahkan seluruh ikan cahaya ilahi di dalam cakram giok penciptaan Qian Kunnya lenyap. Semua urat suci berubah menjadi kekuatan yang mulia, mengalir di sekujur tubuhnya. Meskipun Qin Chen baru saja menembus ranah manusia mulia, dalam sekejap, kultivasinya telah mendekati tahap tengah manusia mulia. Qin Chen bahkan merasa bahwa ini bukan batasnya. Jika ia tidak memiliki persediaan harta yang cukup, ia bisa terus berkonsolidasi. Bahkan mungkin melompat ke tingkat yang lebih tinggi. Sayangnya, Qin Chen tidak lagi memiliki persediaan yang cukup. Tepat ketika Qin Chen dengan panik mencoba menahan auranya yang tak terbatas, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di area tersebut. Kenapa dia? Orang yang datang tak lain adalah Master Ju Feng. Ia terkejut saat merasakan Qin Chen di bawah tanah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bab 3868 Tabrakan Domain. Tubuh Qin Chen memancarkan gelombang kekuatan, dan aura mengerikan bergetar. Sisik naga menjulang di sekujur tubuhnya. Di dalam myriad Divine Treasures, wujud naganya menyerap lebih banyak lagi Primal Chaos Ki. Sisik hitamnya juga menyerap Primal Chaos Ki di sekitarnya, menjadi semakin gelap dan berkilau. Inilah sebabnya, meskipun Qin Chen bertransformasi menjadi wujud manusia saat menerobos, ia tetap dikenali oleh Ju Feng Venerable. Sisik naga itu, yang bergeser antara kenyataan dan ilusi, sangat mengejutkan Ju Feng Venerable. Bagaimana mungkin anak ini sebenarnya manusia, dan bagaimana dengan sisik naganya? Ju Feng Venerable tercengang. Aura Qin Chen jelas manusia, namun sisik naganya memancarkan tekanan naga sejati, membuat Ju Feng Venerable benar-benar bingung. Yang lebih mengejutkan lagi adalah fakta bahwa aura Qin Chen hanyalah aura seorang Venerable, bahkan belum mencapai puncak human Venerable. Hal ini membuatnya terkesiap, tapi itu bukanlah hal yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah Qin Chen sedang menerobos di sini. Aura mengerikan masih menyelimuti, mengalir ke tubuhnya, bergema di pusaran 10.000 mil yang melayang di atas harta karun ilahi tak terhingga. Mungkinkah anak ini baru saja mencapai alam mulia? Mendengar kemungkinan ini, hati yang mulia Ju Feng tiba-tiba mencelos ngeri. Dengan kata lain, ketika Qin Chen sebelumnya menahan serangannya, ia bahkan bukan seorang yang mulia. Bahwa seorang yang mulia setengah langkah dapat menahan serangan dahsyat seorang yang mulia bumi sungguh di luar dugaan dan mengejutkan. Saat itu, saat melihat Qin Chen, yang mulia Ju Feng tidak merasa terkejut melainkan takut. Apa yang dilihatnya benar-benar membalikkan ekspektasinya. Qin Chen melayang di bawah tanah. Aura mengerikan memancar darinya. Hal ini membuat Yang Mulia Ju Feng ketakutan. Ia samar-samar merasa bahwa, meskipun tingkat kultivasinya hanya di alam mulia manusia, ia jauh lebih tangguh daripada para Yang Mulia bumi yang pernah ditemuinya. Entah kenapa, Yang Mulia Ju Feng merasa ingin berbalik dan melarikan diri. Dalam keraguan sesaat, aura Qin Chen mereda, dan ia tiba-tiba menyadari kehadiran Yang Mulia Bumi Ju Feng. Matanya yang dingin dan tegas melotot tajam. Ekspresi Ju Feng Earth Venerable berubah, dan ia secara naluriah mencoba melarikan diri. Tetapi kemudian ia memanggil tombak hitam, mengurungkan niatnya. Sekalipun lawannya ganas, ia baru saja naik ke alam manusia mulia. Di sisi lain, ia adalah seorang ahli bumi mulia, yang telah mengasah kekuatan bumi mulia selama lebih dari 100.000 tahun dan menempa wilayah bumi mulia yang unik. Bagaimana mungkin ia takut pada seorang prajurit manusia mulia biasa, bahkan yang kultivasinya
belum stabil pada tingkat itu. Dengan suara mendesing, sosok Qin Chen melesat, dan ia tiba di hadapan Ju Feng Earth Venerable, sambil mencibirnya. Kau cukup gigih, mengejarku jauh-jauh dari kamp kultivator independen. Karena kau begitu bersemangat untuk melawanku, aku akan melawanmu hari ini. Qin Chen tiba-tiba merasa benar-benar segar setelah menerobos ke alam yang mulia. Ia akhirnya bisa berbicara dengan caranya sendiri di hadapan yang mulia lainnya. Apakah kau manusia atau naga sejati? Ju Feng Dizun telah mengumpulkan pikirannya sekarang. Dia tidak lagi panik, dan ekspresinya menjadi sangat dingin. Apa ini ada hubungannya denganmu? Qin Chen mencibir Ju Feng Dizun. Terlepas dari apakah kau manusia atau naga sejati, kau pasti menyimpan rahasia besar. Jika aku menyebarkan berita ini, keduanya akan mengejarmu. Mengingat tingkat kesulitan kultivasimu, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Serahkan baju zirah hitam yang kau dapatkan sebelumnya, dan aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, meskipun aku tidak bisa membunuhmu, selama aku menyampaikan informasimu, kau pasti akan mati. Ju Feng Dizun mencibir. Sebenarnya, Ju Feng Dizun sudah mempertimbangkan untuk mundur. Meskipun kata-katanya mengancam Qin Chen, ia sudah melemah. Aura Qin Chen mengerikan. Auranya yang agung masih belum redup, memperlihatkan ketajaman yang membuatnya takut. Hahaha, apa kau pikir kau bisa lolos hidup-hidup hari ini? Qin Chen tak kuasa menahan tawa mendengar ini. Apakah Ju Feng Dizun ini idiot? Ia masih mengancamnya saat ini. Kapan ia pernah takut akan ancaman? Dia bahkan tidak takut dengan kejaran leluhur iblis. Jadi kenapa dia peduli? Diburu. Boom. Tanpa menunggu Ju Feng Dizun berbicara lagi, Qin Chen melancarkan pukulan. Cincin pedang kehancuran muncul di tangan kanannya. Dan aura pekat yang dipenuhi energi pedang dan kedengkian berubah menjadi kekuatan tinju mengerikan yang menyapu. Ekspresi Ju Feng Dizun dipenuhi keterkejutan dan amarah. Dia tidak pernah menyangka Qin Chen bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bernegosiasi, tanpa gentar oleh ancamannya, dan menyerangnya secara langsung. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa membiarkannya begitu saja? Ju Feng Dizun juga murka. Tindakan Qin Chen menunjukkan ketidakpeduliannya padanya. Saat Qin Chen melemparkan tinjunya, Ju Feng Dizun juga bergerak, dan tombak hitam di tangannya langsung terwujud. Dalam kesannya, kekuatan sejati Qin Chen terletak pada transformasinya menjadi naga sejati, melepaskan kekuatan naga sejati. Bagaimana mungkin dia takut padanya dalam wujud manusianya saat ini? Namun saat tombak hitamnya diluncurkan, dia merasakan ada yang tidak beres. Pukulan ini bukan serangan tinju biasa. Niat tinju dan energi pedang yang mengerikan dan jahat menyulut aura pembunuh yang membentang ratusan mil, membentuk pusaran kekuatan pembunuh. Pusaran pembunuh itu dipenuhi aura pembunuh dan energi destruktif, membuatnya gemetar. Tanpa jeda, tombak Ju Feng Dizun, yang membawa semburan cahaya hitam pekat sepanjang 100 kaki, menembus pusaran pembunuh yang berkumpul. Boom! Saat serangan mengerikan itu menerjang, kekuatan pengikat tak terlihat tiba-tiba terpancar dari tubuh Ju Feng Dizun. Ini adalah domain aturannya, yang dipenuhi aura Dizun yang kaya, menyegel area langit dan bumi ini. Inilah dasar bagi keberlangsungan hidupnya. Setelah domain Dizunnya sempurna, bahkan jika ia bukan tandingan Qin Chen, ia dapat dengan percaya diri lolos tanpa cedera. Di dalam domainnya, setiap upaya seorang manusia Zun untuk membunuhnya hanyalah angan-angan. Namun saat domain Dizunnya dilepaskan, ekspresi Ju Feng Dizun berubah. Ia merasa seolah-olah domain Dizunnya telah menabrak dinding tak terlihat. Dengan suara keras, ia tak bisa maju 1 inci pun, apalagi menyelimuti Qin Chen. Pada gilirannya, melepaskan kekuatan tak terlihat dari domainnya, bertabrakan dengan kekuatan Ju Feng Dizun. Kau pikir kau satu-satunya yang punya domain? Qin Chen mencibir. Ini adalah domain spasialnya, dan berisi napas waktu. Ketika tekanan spasial yang melonjak datang, Ju Feng Dizun merasa domain Earth Zone-nya terhenti, dan dengan cepat terkompresi dalam sekejap. Bab 3869. Penghancuran diri penguasa bumi. Crack. Domain bumi mulia yang dilepaskannya bergetar hebat, lalu dengan cepat ditekan dengan suara pecah seperti kaca pecah. Saat ini, ia benar-benar ketakutan. Setelah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya,
Ia tentu mengerti bahwa ini adalah domain Qin Chen. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang yang baru saja memasuki ranah mulia dapat melepaskan domain yang hanya bisa dikuasai oleh bumi mulia. Dan terlebih lagi, domain lawan melampaui miliknya. Jika Qin Chen tidak memiliki domain, ia pasti bisa menekan lawan dan melarikan diri dengan aman bahkan jika ia bukan tandingan Qin Chen. Tapi sekarang, Qin Chen tidak hanya bisa melepaskan domain, tetapi bahkan lebih unggul darinya. Jika ia diselimuti oleh domain Qin Chen, siapapun yang kurang kuat dari Qin Chen tidak hanya tidak akan mampu membunuh Qin Chen, tetapi bahkan melarikan diri pun mustahil. Memikirkan hal ini, Bumi Mulia Jufeng merasa ngeri dan langsung memutuskan untuk mundur. Aku benar-benar tidak percaya bahwa yang mulia ini, yang baru saja menerobos, dapat melampaui kekuatanku. Ekspresi Jufeng Dizun tampak garang. Begitu domainnya ditekan dengan kuat, Jufeng Dizun meraung, mengaktifkan tombak hitam di tangannya dengan sekuat tenaga. Seketika, gelombang energi meletus dari tombak, bertabrakan dengan tinju dan energi pedang pembunuh yang dilontarkan Qin Chen. Boom, niat tinju, yang dipenuhi daya penghancur, bertabrakan dengan tombak hitam pekat, menimbulkan riak-riak di kehampaan. Riak-riak menyebar di area sekitarnya, membentang hingga radius ratusan kaki. Kehampaan di sekitarnya mulai bergetar, bergemuruh dengan gemuruh yang bergetar. Dengan suara berderak, energi tombak hitam yang terpancar dari tangan Jufeng Dizun langsung meledak. Seketika, gelombang energi pedang pembunuh yang mengerikan mengalir di sepanjang tombak hitam dan masuk ke tubuh Jufeng Dizun. Puff, Jufeng Earth Venerable memuntahkan seteguk darah dan terpental mundur. Namun, daya penghancur pukulan Qin Chen belum sepenuhnya dinetralkan oleh tombak hitam. Setelah Jufeng Earth Venerable mundur puluhan mil, tombak itu sudah menerjang ke arahnya. Bang! Tepat saat tubuhnya hampir hancur, Jufeng Earth Venerable segera menyalakan kekuatan Earth Venerable untuk menahan pukulan mengerikan itu, sehingga menetralkan dampaknya. Jufeng Earth Venerable memuntahkan seteguk darah lagi. Kelemahan yang dibawa oleh pembakaran kekuatan Earth Venerable yang begitu besar membuatnya terkejut dan marah. Ia tak pernah menyangka akan ditekan. Bukan hanya dalam hal domain, tetapi juga dalam hal kekuatan venerable. Lawannya hanyalah seorang prajurit human venerable. Namun ia dilampaui dalam hal kekuatan venerable. Hal ini membuat Jufeng Earth Venerable hampir gila. Alam Earth Venerable seharusnya sepenuhnya lebih unggul daripada alam human venerable. Ini adalah kebenaran abadi. Bahkan seorang human venerable puncak pun tak akan mampu melawan seorang Earth Venerable. Namun kini, kebenaran ini telah terpatahkan. Terlebih lagi, Jufeng Dizun juga merasa bahwa Qin Chen mungkin tidak terlalu familiar dengan kendali domain. Jika tidak, lawannya tidak akan memberinya kesempatan untuk keluar dari domainnya sekarang. Qin Chen tidak terlalu familiar dengan domain venerable, yang membutuhkan kendali dan pemahaman yang sangat mendalam tentang aturan. Namun, ia memiliki pengalaman tempur yang kaya, dan pertarungan ini membuatnya mengerti apa yang sedang terjadi. Detik berikutnya, domain ruang angkasa Qin Chen telah sepenuhnya meluas, dan bagian ruang angkasa ini berada di bawah kendalinya. Gemuruh, domain ruang angkasa ini langsung menyerbu ke arah Jufeng. Penguasa bumi menyelimutinya, mencoba menyelimutinya. Penguasa bumi Jufeng langsung murka. Ia tahu ia tak bisa membiarkan dirinya diselimuti oleh wilayah kekuasaan Qin Chen. Wilayah kekuasaan Qin Chen tak hanya mengerikan, tetapi juga sangat merepotkan. Jika ia benar-benar tertelan, ia akan celaka. Melarikan diri akan menjadi jauh lebih sulit. Dengan pemikiran ini, penguasa bumi Jufeng mengabaikan segalanya. Sebuah jimat terbang tiba-tiba muncul di tangannya, dan ia segera mengaktifkannya. Ia tahu jika ia tidak pergi sekarang, begitu ia tertelan oleh wilayah kekuasaan Qin Chen, tak peluang untuk melarikan diri. Meskipun mengaktifkan jimat terbang di dalam zona kekuatan waktu Dewa Segudang sangat berbahaya. Dengan kesalahan sekecil apapun yang mengakibatkan kematian, penguasa bumi Jufeng tak punya pilihan lain. Nak, tunggu saja manusia dan naga sejati memburumu. Raung penguasa bumi Jufeng, langsung mengaktifkan jimat terbang. Apa kau pikir kau bisa melarikan diri? Aturan waktu. Qin Chen telah lama waspada terhadap Jufeng Earth Zone. Saat ia mengeluarkan jimat pelarian, ia mengaktifkan asal mula waktu. Seketika,
Kekuatan waktu yang tak terlihat menyebar, menyelimuti seluruh dunia. Jufeng Earthzone segera merasakan aliran waktu di sekitarnya melambat. Pikirannya masih berfungsi. Dan ia dengan marah mencoba mengaktifkan jimat pelarian di tangannya. Tetapi dalam aliran waktu yang lambat, betapapun takut dan cemasnya ia. Prosesnya terasa sangat lama. Pada saat yang sama, ia mendengar serangkaian suara berderak halus lagi. Wajah Jufeng Earthzone berubah drastis. Ia tahu ia sepenuhnya berada dalam wilayah kekuasaan lawan. Dan wilayah kekuasaannya sendiri hampir sepenuhnya meleleh. Kendala spasial yang kuat langsung memenjarakannya. Berhenti. Jufeng Earthzone berteriak panik. Tetapi ia hanya mengucapkan dua kata ketika cincin ilahi roh perang muncul dari tangan kiri Qin Chen. Dan api perang yang mengerikan meledak. Boom. Api perang ini langsung menyelimuti Jufeng Earthzone dan menembus jauh ke dalam jiwanya. Keputusasaan bersinar di mata Jufeng Earth Venerable. Iya, seorang Master Earth Venerable, telah dibunuh oleh seorang manusia biasa yang baru saja naik ke alam Venerable. Hancurkan diri. Diliputi rasa malu, Jufeng Earth Venerable dengan panik mengaktifkan esensi batinnya, memicu penghancuran diri. Hah, wajah Qin Chen sedikit berubah. Rasa bahaya langsung mencengkeramnya. Ia tidak menyangka Jufeng Earth Venerable begitu tegas dan kejam. Langsung meledakkan esensi batinnya sendiri dalam situasi seperti itu. Bajingan. Matilah bersamaku. Raung Jufeng Earth Venerable. Matanya garang dan marah. Merah padam. Ia akan membawa Qin Chen bersamanya bahkan jika ia mati. Tatapan Qin Chen dingin. Saat Jufeng Earth Venerable meledakkan esensi batinnya. 99 inti bintang dan 10 gunung suci kuno dilepaskan secara bersamaan. Dengan suara gemuruh, sebuah formasi mengerikan turun, menyegel kehampaan. Tubuh Qin Chen, Haotian Divine Armor, muncul, dan sisik hitam legam melayang di depannya, memblokir semua serangan. Inti bintang, Gunung Suci Kuno, Istana Dewa Bintang, atau Gunung Suci Dayu. Sebelum Jufeng Dizun meninggal, hanya pikiran ini yang muncul di benaknya. Sesaat kemudian, tubuhnya meledak dengan dentuman keras, dan gelombang kejut yang dahsyat menyapu dalam sekejap, memusnahkan segalanya. Bab 3870, Ribuan Mil Aurora. Seberapa dahsyatkah kekuatan peledakan diri oleh seorang Master Earth Venerable? Sungguh tak terlukiskan. Boom! Seluruh dunia dipenuhi dengan kekuatan primordial Earth Venerable yang menggelora. Kehampaan berguncang hebat, dan raungan dahsyat meletus, membentuk lautan gelombang kejut yang mengerikan melintasi kehampaan sejauh ribuan mil. Gelombang demi gelombang kejut menghantam Qin Chen dengan dahsyat, menelannya sepenuhnya. Butuh waktu lama bagi gelombang kejut untuk sepenuhnya menghilang. Kehampaan itu hancur berkeping-keping. Kekuatan waktu di sana hancur. Sesosok perlahan muncul. Itu adalah Qin Chen. Ia menarik baju perang Haotiannya. Wujud mengerikannya menghilang, meninggalkannya tanpa cedera. Hancurkan diri sendiri. Tatapan Qin Chen dingin. Ia mengangkat tangannya. Dan tombak patah. Cincin penyimpanan. Dan benda-benda lain di dalam kehampaan tersimpan di cakram giok penciptaan Qian Kun. Sekarang setelah aku mencapai level Venerable, aku bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Kau pikir kau bisa melukaiku dengan meledakkan diri? Cibir Qin Chen. Ledakan Jufeng Earth Venerable sebelumnya memang mengerikan. Tetapi sisik hitamnya mampu menahan sebagian besar dampak mengerikan itu. Lebih lanjut, dengan kekuatan Qin Chen saat ini, Haotian Battle Armor mampu menahan sekitar 80%. Serangan para ahli level Earth Venerable, dengan dua lapisan pelemahan, dikombinasikan dengan armor bagian dalam dan tubuh pedang 6 jalan samsara milik Qin Chen sendiri. Gelombang kejut yang menghantam tubuh Qin Chen kurang dari 1/10 dari kekuatan normalnya. Dampak seperti itu mungkin telah membunuh Qin Chen sebelumnya. Tetapi bagi Qin Chen yang sekarang, dampaknya tidak cukup besar. Wus, di seluruh langit dan bumi. Setelah Qin Chen sepenuhnya menembus ke ranah Venerable, pusaran hitam yang mengerikan di langit yang jauh berangsur-angsur menghilang. Apakah kesengsaraan guntur telah hilang? Tidak. Mungkin tersembunyi. Meskipun pusaran hitam telah lenyap, Qin Chen masih samar-samar merasakan bahwa kekuatan kesengsaraan guntur belum sepenuhnya hilang, melainkan menghilang begitu saja. Mungkin akan muncul kembali setelah ia meninggalkan gudang ilahi segudang dan memasuki kehampaan medan perang segudang ras. Baiklah.
Ayo kita pergi dari sini dulu. Sosok Qin Chen melintas dan tiba-tiba menghilang. Keributan di sini sebelumnya terlalu mengkhawatirkan. Qin Chen tidak tahu apakah ada master lain yang bersembunyi di area kekuatan waktu ini. Jika mereka ketahuan, akan merepotkan. Tak lama setelah Qin Chen pergi, dua sosok muncul di kejauhan. Aura yang mengerikan. Master Bumi Mulia. Pasti ada seorang Master Bumi Mulia yang bertarung di sini tadi. Apakah kau merasakannya? Pusaran mengerikan di gudang ilahi segudang itu pasti telah ditarik oleh suatu makhluk kuat di sini sebelumnya. Sumbernya pasti ada di sini. Mungkinkah seorang Earth Venerable tingkat atas sedang menerobos ke Heavenly Venerable di sini? Keduanya adalah dua puncak Human Venerable yang bergegas ke sini segera setelah merasakan aura tersebut. Sebenarnya, mereka sudah tiba di area tersebut setelah Jufeng Earth Venerable menghancurkan dirinya sendiri. Tetapi gelombang kejut dari ledakan Jufeng Earth Venerable telah menghalangi mereka untuk mendekat. Mereka menunggu sampai auranya benar-benar menghilang sebelum berani mendekat. Aura asli, aura asal seorang Earth Venerable. Mereka kemudian tiba di tempat di mana Earth Venerable telah menghancurkan dirinya sendiri. Setelah merasakannya sejenak, masing-masing dari mereka merasa ngeri. Aura asal seperti ini hanya bisa bertahan setelah seorang Venerable menghancurkan dirinya sendiri. Mungkinkah seorang Earth Venerable baru saja menghancurkan dirinya sendiri di sini? Ayo kita pergi dari sini. Kedua puncak yang mulia manusia dipenuhi rasa gentar, tak berani berlama-lama. Dengan sekejap, mereka lenyap begitu saja. Sebulan kemudian, seorang master yang mulia manusia, yang memancarkan aura naga sejati, muncul dari area kekuatan waktu. Segera setelah meninggalkan area kekuatan waktu, ia memanggil harta karun terbang dan segera pergi. Sosok itu tak lain adalah Qin Chen, yang telah mengkonsolidasikan kultivasinya. Setelah menembus ranah yang mulia, kekuatannya meningkat pesat. Tujuan selanjutnya adalah kedalaman Myriad Divine Treasures, mencari lebih banyak sumber daya. Dengan kekuatannya, sumber daya yang dibutuhkan untuk menembus ranah yang mulia bumi akan sangat besar. Myriad Divine Treasures hanya terbuka beberapa tahun sekali, jadi ia tak boleh melewatkannya. Setelah membunuh yang mulia bumi Jufeng, ia memperoleh tombak hitam pekat yang luar biasa, yang memiliki kemampuan menyerang dan bertahan yang mengesankan. Ia juga memperoleh pesawat ruang angkasa yang mulia terbang, yang juga cukup berharga. Namun, isi ruang penyimpanan yang mulia Jufeng terbilang biasa saja. Selain sejumlah besar bahan obat spiritual, terdapat juga beberapa vena suci mulia. Sayangnya, setelah Qin Chen melahap habis vena suci mulia ini, kultivasinya hanya berada di level tengah yang mulia manusia, membuatnya jauh tertinggal di puncak yang mulia manusia. Hal ini kembali membuat Qin Chen pusing. Pada levelnya saat ini, sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap peningkatan kemungkinan akan sangat besar, dan ini akan menjadi kekhawatiran terbesarnya ke depannya. Selain itu, ia juga menemukan beberapa material tingkat atas, yang sangat memuaskan Qin Chen. Material-material ini dapat digunakan untuk menyebarkan bendera formasi tingkat lanjut atau susunan teleportasi, dan sangat berharga. Qin Chen juga terkejut saat mengetahui bahwa esensi waktu dalam pikirannya telah ditingkatkan secara signifikan dalam wilayah kekuatan waktu ini. Inilah mengapa ia mampu memperlambat aliran waktu saat ia menggunakan domainnya. Ini seperti mendapatkan kartu truf tingkat atas. Wus! Qin Chen mengemudikan harta karun terbangnya, menjelajah lebih dalam ke gudang ilahi segudang. Gemuruh, saat Qin Chen dengan cepat memasuki kedalaman Myriad Divine Repository. Ia menemukan gurun tandus di dasar Myriad Divine Repository, reruntuhan yang hancur. Tak diketahui apa yang pernah ada di sini miliaran tahun yang lalu, dengan dinding-dinding yang hancur dan reruntuhan di mana-mana. Kini, lingkaran cahaya samar mekar di atas reruntuhan, bagaikan fata morgana, menciptakan tirai aurora psikedelik yang membentang 10.000 mil. Cahaya fata morgana yang menyilaukan, yang terus berubah dan bergelombang, menarik banyak makhluk kuat dari semua ras. Tak lama kemudian, lebih dari selusin orang berkumpul di sekitar Fata Morgana, dan lebih banyak lagi yang terus berdatangan. Sekitar selusin orang ini berkumpul di sekitar reruntuhan di dekatnya. Mereka termasuk manusia, iblis, serangga, makhluk laut, dan ras lainnya.
Masing-masing memancarkan aura mengerikan. Banyak di antaranya adalah penguasa tingkat Atli Venerable. Pada saat itu, mereka menatap dengan penuh kegembiraan pada tontonan aneh di depan mereka. Sebuah harta karun, benar-benar harta karun kelas atas. Di dalam Myriad Divine Vault, penggalian harta karun memicu berbagai fenomena, yang mewakili berbagai tingkat kekuatan. Tirai aurora yang cemerlang ini, membentang setinggi 10.000 mil, dengan jelas menunjukkan bahwa di balik reruntuhan ini, tersimpan harta karun yang sungguh menakjubkan yang menanti untuk digali. Namun, semua orang yang tiba di sini hanya memandangi tirai megah itu, tanpa ada yang berinisiatif. Gudang suci Vientin menyimpan banyak harta karun, tetapi juga banyak bahaya. Mustahil untuk mendapatkan harta karun tersebut sebelum digali. Ini sudah menjadi aksioma. Jika seseorang secara paksa mencoba menjarah harta karun yang digali, mereka akan dengan mudah menghadapi bahaya yang tak terduga. Oleh karena itu, semua orang menunggu dengan tenang.